for launch in 3, 2, 1. 107.7 MMTC Radio. The Next Generation Channel. Keris, di zaman kerajaan Mataram kuno memang bukan sekedar sebuah senjata biasa saja, melainkan sebuah penanda atau simbol seseorang. Kini keris sudah bertransformasi kegunaannya. Jika pada masanya keris Yogyakarta sebagai senjata untuk melindungi diri, namun kini menjadi sebuah souvenir sekaligus juga sebagai benda koleksi. Memiliki bentuk yang khas dan mudah dibedakan dari senjata tajam lainnya. Bentuknya yang tidak simetris di bagian pangkal yang melebar, bilahnya berkelok-kelok, dan banyak diantaranya memiliki pamor, yaitu terlihat serat-serat lapisan logam cerah pada helai bilah. Dengan menempatkan keris sebagai benda yang memiliki filosofi mendalam, maka kita sebenarnya telah berusaha memahami apa keinginan sang empu dan orang yang memesannya dahulu ketika membabar keris tersebut. Selain itu, makna dari sebuah keris sudah pasti kita turut menguri-uri atau melestarikan budaya keris. Karena memang salah satu makna keris adalah sebagai simbol dari adanya suatu harapan dan doa. Keris sebagai salah satu warisan peninggalan manusia non-bendawi dunia perlu adanya penekanan kembali akan nilai-nilai dan peranannya dalam masyarakat yang terkandung dalam keris. Sehingga tidak akan salah dalam memahami dan mendudukan keris. Pada saat ini ada kalanya keris hanya dipahami dan dilihat pada nilai-nilai tertentu saja sehingga mengkaburkan nilai-nilai yang lebih mendasar dari keris itu sendiri. Tepatnya di sini, Pak. Perkembangan fungsi keris sendiri diantaranya meliputi spiritual religius, psikologis, status sosial media komunikasi, pelengkap busana, dan masih banyak lagi. Di Yogyakarta, salah satu kampung yang masih menatah keris adalah Kampung Serangan. Kampung Serangan terletak di Desa Notoprajan, Kecamatan Ngampilan, Kota Yogyakarta. Mengunjungi Kampung Serangan akan membuat Anda semakin mengagumi keagungan keris. Senjata tradisional sekaligus kerajinan yang kini telah diakui dunia sebagai salah satu hasil kebudayaan teragung. Awalnya dulu kan udah seneng dulu ya, udah seneng dari SD itu ikut membantu kakek saya almarhum dulu. Terus lama-kelamaan juga udah belajar natah dan sampai sekarang udah jadi buat usaha sendiri. Semua keluarga yang terutama yang cowok ya, yang cowok jadi penata keris. Yang pertama ikut nguri-nguri budaya Jawa. Yang pertama itu kan juga sudah senang dulu. Terus lama-kelamaan kan juga dilihat dari segi ekonomisnya juga menarik untuk buat usaha sendiri.
Banyak macam motif yang dikerjakan oleh Pak Isma. Biasanya, yang sering dipesan oleh pembeli itu ada yang lekuk 13 dan juga lekuk 7. Beras putih itu untuk kelancaran rezeki, terus junjung derajat untuk menaikkan pangkat, juga ada hutan emas juga kelancaran rezeki untuk usaha. Paling ya di antara sesama pedagang, terus ada juga beberapa pejabat. Sebagai koleksi pribadi atau gimana? Sebagai koleksi pribadi. Dunia pusaka keris adalah dunia yang sangat menarik untuk dikaji. Mengapa demikian? Ada banyak mitos yang berkembang di sekitarnya. Ada pula yang menafikannya dan menganggapnya suatu hal yang tidak penting. Salah satu mitos yang berkembang pada keris adalah keberadaannya yang digunakan sebagai ajimat. Dengan beredarnya mitos-mitos tersebut, menyebabkan salah satu benda budaya khas peninggalan Indonesia ini akan dijauhi oleh anak bangsanya sendiri. Peneliti bermaksud untuk meneliti mitos-mitos yang berkembang di dunia keris dengan langsung bersinggungan dengan para pemilik keris. Waktu itu saya juga membuat keris, tombak, menatah tombak itu jadi namanya pekerjaan selalu kacau dan tidak jadi sampai beberapa bulan. Padahal cuma hal sepele yang untuk dibetulin cuma hal sepele, tapi udah beberapa bulan nggak bisa disebelin. Cuma perasaan saya sendiri ya. Mungkin juga ada sesuatu yang mungkin tidak bisa jelaskan. Tapi hal yang seperti itu cuma menimbulkan keanehan sendiri. Biasanya saya cuma ngarep 1-2 hari, itu sampai berbulan-bulan kan ada beberapa hal yang tidak seperti biasa. Dan itu pun saya juga punya guru spiritual sendiri yang pernah membimbing untuk mengatasi hal-hal yang seperti itu. Jadi setiap saya mengalami hal-hal yang kurang baik, nanti saya suruh beliau untuk menetralisir. Keris adalah senjata khas masyarakat Jawa. Pada kepercayaan masyarakat Jawa, keberadaan keris adalah sebagai salah satu pusaka yang memiliki peranan gaib dan peranan fisik. Peranan gaib dan peranan fisik ini sering dicampur adukan sebagai manfaat dari keris dan sebagai suatu bentuk perpaduan antara yang gaib dan yang fisik. Salah satu empu yang masih mempertahankan cara ini untuk membuat keris adalah Empu Sungkowo. Ritual Jawa ini selalu dilakukan sebelum memulai membuat keris. Kalau di sini loh, nomor satu membutuhkan kesabaran dan harus melewati istilahnya urutan proses itu loh. Pertama dulu ritual harus ini, ritual. Nanti dari empunya nanti istilahnya kalau jawabnya ada dua ritualnya itu membuat bisa menjalani istilahnya lakoni istilahnya puasa. Dan buat istilahnya berampe zaman dulu namanya saji, sekarang berampe ini untuk minta pada Tuhan dan untuk sedekah pada tangga karena pembuatan bisa selamat dan minta doa restu dari tangga kanan kiri.
yang penting itu dia. Pokoknya kalau pikiran nggak tenang atau kayak emosi harus istirahat. Keris biasanya dibuat dari beberapa jenis logam, antara lain baja, karbon, atau batu meteor. Baja adalah pembentuk utama yang dijadikan keris dari bentuk batang baja menjadi bentuk keris. Setelah baja terbentuk menjadi keris, maka dilakukan warangan dengan menggunakan racun alam berupa batu meteor. Berbagai cara untuk membuat keris, baik dari adat budaya Jawa ataupun cara modern. Namun, hal tersebut tidak merubah tujuan dari mempertahankan salah satu budaya Jawa agar tidak hilang tergerus zaman. Ya, alhamdulillah belum pernah. Tapi untuk keinginan membuat dan selalu berkarya itu selalu, Pak. Setiap hari selalu mempunyai keinginan untuk berkarya yang lebih bagus, berpacu dalam segala kerjaan. Kalau seperti itu saya kira juga masih, karena itu juga salah satu pendukung untuk melestarikan budaya dan menghormati dari adat leluhur. Kalau empu zaman dulu kan juga seperti itu, kemudian masih bertapa, masih ada semacam doa-doa tertentu supaya nanti kerisnya kalau jadi itu insya Allah bisa untuk memang untuk pegangan, maksudnya pegangan itu bukan untuk membantu atau hal-hal yang lain, tapi untuk berarti sifat kandung. Kalau zaman dulu kan masih percaya seperti itu. Di sini juga ada salah satu empu yang masih keturunan, memang keturunan empu, bukan pandai seperti pembuat acul. Yang di daerah Kudian itu kan kalau pesen satu keris bisa setahun 2 tahun, 1 bulan. Prosesnya detail. Prosesnya detail, alat-alatnya pun masih tradisional sana. Kalau pembakaran kan nggak pakai mesin pembakarannya. Nah, kalau memang misalkan Meskipun demikian, penjualan keris di Yogyakarta masih ramai diminati. Salah satu penjual, Sukiman, menuturkan penjualan keris dari Yogyakarta hingga luar Jawa. Tidak tentu, ya seluruh daerah. Biasanya udah kemana aja itu Pak? Ke Jakarta, kembali, Surabaya, ya kadang-kadang lewat telepon, ya kirim barang. Kemarin ke Malaysia kirim juga. Orang Malaysia asli ya Pak? Ya asli, dan orang Belanda, Koni, barang itu kan kesini sering cari, ya sekali tempo sering ambil. Nggak tentu. Iya, tergantung nanti orangnya. Kadang ada yang murah, carinya biasa kadang 500 sampai ke atas. Kalau orang-orang tertentu, orang-orang plus kan biasanya yang carinya yang mahal, yang bagus. Harga sampai 10 juta, 20 juta, sampai sedangkan kalau ada kinata ya sampai 200 juta gitu loh. Lebih dan gitu. Itu 200 juta itu sekali transaksi itu ya Pak ya? Iya, transaksi sih. Oh gitu. Ya, kalau seperti tadi yang ada tamu satu yang laki pergi itu secara biasa jual dia 250 juta yang kinata itu terus juga. Ya koleksi kita ya gimana ya, seni koleksi juga seni bisnis misalnya kan gitu. Kalau dari Bapak yang bikin senang sama keris itu atau apa sih Pak? Gimana ya, itu kita istilahnya sudah menjadi jejak dulu, nenek moyang kan sudah pegang itu, jadi kemungkinan sudah menyatu dan kita melestarikan kebudayaan dulu gitu loh Mbak. Kita melestarikan kebudayaan Jawa, kita uri-uri, kita lestarikan budayanya supaya dia itu biar besoknya nanti ya setelah anak-anak saya mungkin insya Allah juga ikut nguri-uri kebudayaan kita. Tapi kalau sekarang dari anak-anak udah ada keinginan buat nguri-nguri juga Pak? Ada 1-2. Ada. Cuman fokus kan masih belajar kan, untuk pendidikan dulu. Kalau saya kalau sudah berpuas pendidikan ya monggo, mau terserah apa, mau ikuti bapaknya atau mau lain monggo, itu haknya mereka. Bapak ini kalau nanti beli keris ke Pak Isma itu nanti nunggu ada pesanan dulu apa? Enggak. Sepengennya? Iya. Pokoknya itu saya pengen naksir, mampu harganya ya sudah saya beli.
Nah gitu loh, nje. Jadi lihat Jadi nggak ada usah. barang jadi dulu di Pak Isma. Betul, nje. Misalnya seperti Pak Isma sama temen harganya berapa, saya jangkau, insya Allah bisa beli. Kalau enggak jangkau ya mungkin ke jatuh lainnya yang lebih tinggi harganya. Keris disebut sebagai jati diri bangsa, karena keris dibentuk setidaknya dari 3 unsur. Ditempa dalam bara, semangat keselarasan, dan nuansa kedekatan dengan Yang Maha Tinggi. Mengajak kepada generasi muda, generasi yang akan datang, supaya mari kita mengulik budaya yang tradisional supaya nggak istilahnya nggak tergerus ke zaman yang modern ini, dan kita pertahankan budaya yang adiluhung supaya nanti tetap lestari, dan kita nanti kalau tidak diteruskan nanti akan kita belajar ke luar negeri. Soalnya banyak orang-orang luar negeri yang seringan istilahnya membuat video-video itu kayak yang kesini banyak itu yang dari negara mana juga ASEAN ya, Asia Pasifik ya, dari Malaysia, Singapura pernah, Belanda pernah, Inggris, Australia, Amerika. Ya, supaya nanti kan akhirnya kita malah belajar ke luar negeri. Seperti budaya-budaya tradisional, misalnya wayang atau tari, ya, banyak yang dari luar negeri mau sini. Orang sini yang udah nggak mau meneruskan, akan hilang ke budaya kita. Ya, monggo kita beli supaya budaya supaya bisa lestari. Tak beda dengan terbentuknya bangsa ini, yang terbangun dari berbagai suku, ras, agama, dan golongan, kemudian disimbolkan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, kita mesti menjaga, melestarikan, dan menghargai keris sebagai warisan budaya bangsa ini agar tidak punah dan diakui oleh bangsa lain. Kerabat kerja yang bertugas. Produser Dinda Bestari. Penulis naskah Anita Putri Rahayu. Narator Rizka Miftahul Khairi. Editor Fakih Fisabilillah. Voley Fakih Fisabilillah.
for launch in 3, 2, 1. 107.7 MMTC Radio. The Next Generation Channel.